Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas update tutorial Imacross yang terbaru. Ya, kenapa saya bikinkan videonya? Karena perubahannya cukup banyak dalam sisi database website. Jadi ada beberapa kolom yang saya hilangkan sehingga pada Imacross-nya juga terjadi banyak perubahan. Saya akan memulai dari bagaimana cara mengisi database websitenya. Silakan dibuka database website masing-masing. Jika sudah bisa diperhatikan, di sini kolom A kita isi dengan product knowledge. Mulai dari nama usahanya, nomor teleponnya, alamatnya, dan sebagainya. Ya, di kolom B ini kita isi dengan kata kunci yang sudah jadi. Saya tidak membahas detail bagaimana meriset kata kuncinya, bagaimana cara-caranya. Kita langsung hasil jadinya saja. Lihat seperti ini contohnya. Ada sekitar 346 kata kunci. Nah, di kolom C ini adalah nama website WordPress yang akan kita buat. Ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari kolom B sebetulnya, ya. Lalu kolom D ini isinya sama dengan kolom C. Jadi kalau di kolom C contohnya salina.guesthousesidoarjo.wordpress.com, maka di kolom D-nya Salina Guesthouse Sidoarjo. Jadi kolom D ini nanti akan menjadi site title. Akan menjadi apa? Site title ya. Nah, ini juga lihat sama Guesthouse Sidoarjo Kota. Di kolom D Guesthouse Sidoarjo Kota. Pada video tutorial kali ini, saya menganggap bahwa di bagian riset kata kunci ini sudah selesai ya. Jadi hasilnya seperti ini, sehingga saya akan membahas lebih detailnya nanti pada di pengisian data webnya. Bagaimana pengisian data web? Mari kita lihat bersama-sama. Saya sudah membuat satu contoh di sini. Nama website WordPress-nya adalah Salina Guesthouse Sidoarjo. Ya, WP adminnya terisi otomatis karena berisi rumus. Ya, dulu di sini bukan WP admin, dulu di sini ada kolom nama depan, nama belakang sudah dihilangin. Sekarang diisi dengan WP admin. Untuk email ini tetap menggunakan rumus. Lihat, cara ngisinya adalah mulai dari nama email sampai 2015. 00-nya biarin. Misalnya di sini saya pakai singkatan ya. SG mail. Salina Guesthouse mail misalnya seperti ini. Ya, kosong-kosongnya biarin, ketika saya enter dia berubah jadi sgmail 001. Untuk password aturannya tetap sama ya. Di bagian belakang tidak boleh berupa angka, harus huruf ya. Seperti ini, dibalik-balik boleh. Saya title ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ada tulisan kata kunci D1. Kata kunci D1 itu mana? Ini kata kunci, ini D1. Jadi dia mengambil dari sini. Makanya bisa muncul di sini. Nomor telepon order ini adalah nomor telepon untuk terima order. Saya ambil contoh di sini, saya copy. Lalu di sini di paste ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita beralih kepada tagline. Bisa dilihat tagline di sini. Ini juga ada nomor telepon order. Ya, kita isi dengan yang sama seperti tadi. Bapak Ibu bisa lihat tulisannya substitute G3. G3 tuh ini. Ini kolom H, ini kolom G. Lalu ada lagi kata kunci B1. Berarti kata kunci B1. Berarti tagline dia mengambil data dari kolom G3 dan kata kunci B1 untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tagline-nya ya. Lalu di sini ada tulisan pemesanan menghubungi. Silakan diisi dengan datanya Bapak Ibu masing-masing. Sambil contoh di sini ya. Alasan kenapa orang harus beli. Contohnya penginapan syar'i murah dan nyaman di tengah kota Sidoarjo ya. Ini hanya contoh tagline ya. Lalu bagian widget juga sama. Di sini Bapak Ibu lihat ada alamat HTTP krim pembesar payudara, ada gambar-gambar yang lain ya. Ini nggak perlu dihiraukan, ini hanya mengambil gambar dari website ini.
Ya, tidak ada link kemanapun. Yang perlu diperhatikan adalah ini. Silakan diganti nama penjualnya dengan nama penjual Bapak Ibu ya. Lalu di sini nomor telepon ordernya. Nah, di sini alamat showroom bisa diganti dengan alamat guest house atau alamat kantor atau sebagainya ya. Di sini baru diletakkan alamat utamanya. Nah, oke, sudah cukup jelas. Lalu di kolom widget 2, 3, 4 biarkan saja. Judul page-nya, jika terjadi seperti ini, tinggal diklik bagian yang panjangnya lalu di wrap text ya. Oke, judul pages ya. Di sini biasanya tulisannya profil perusahaan, silakan diganti profil nama usaha Bapak Ibu boleh ya. Nah, isi pages ini karena saya sudah bikin sebelumnya, ini sudah otomatis ada isinya. Tapi defaultnya adalah kosong ya, masih kosong. Kalau kosong, nanti saya akan ajarkan juga bagaimana cara ngisinya. Nah, beberapa hal yang baru yang mungkin Bapak Ibu belum tahu adalah ini. Gmail username. Gmail username ini silakan diisi dengan Gmailnya Bapak Ibu. Saran saya sebaiknya jangan gunakan satu Gmail. Gunakan beberapa Gmail. Itu pertama. Terus kedua, jika terjadi biru seperti ini, segera dihilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Silakan diklik kanan, lalu di remove hyperlink. Ini penting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tulisannya masih tetap biru, bagi laptop-laptop yang kuat atau komputer yang kuat tidak ada masalah. Tapi bagi laptop yang RAM-nya terbatas, itu akan membuka halaman baru yang itu cukup memberatkan, sehingga bisa bikin hang. Jadi sebaiknya jangan ada biru ya. Dan penulisannya pakai @gmail.com. Nah, Gmail PWD ini adalah passwordnya. Passwordnya silakan Bapak Ibu isi dengan passwordnya Bapak Ibu. Ini kebetulan Gmail saya yang saya pakai adalah ini, passwordnya ini. Nah, berikutnya banyak yang bertanya nama domain diisi apa Pak? Nama domain ini diisi dengan hostingnya berbayar Bapak Ibu. Contoh di sini saya membeli nama domain namanya webmailku.com. Webmailku.com ini punya cPanel. Nah, username cPanelnya ini adalah webmucom, lalu passwordnya adalah ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya domain hosting sendiri, silakan Bapak Ibu isi. Nama domainnya misalnya jualanku.com. cPanel username-nya jualo misalnya. Lalu ada passwordnya bla bla bla. Silakan diisi ya. Setelah itu, telepon order silakan dituliskan seperti ini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada banyak hal yang baru lagi. Ada KW1, ada substitut dan sebagainya ini. Saya jelaskan satu persatu. Ini semua adalah rumus. Artinya, Bapak Ibu tidak perlu mengisi, dia otomatis terisi. Sekali lagi kita coba cek ya. KW1, dia ngambil dari mana? Kata kunci B1. Dia ngambil dari sini Bapak Ibu, kata kunci B1. Lalu yang bagian kolom V-nya dia tulisannya apa? Substitut artikel A1. Artikel itu mana? Ini. Kolom apa? A1. Lalu yang isinya KW artikel diganti dengan U3. Nah, jadi tulisan di dalam A1 ini ada tulisan KW artikel, dia ganti dengan yang ada di U3. U3 apa? Guest House Sidoarjo Kota. Sehingga hasilnya seperti ini, Guest House Sidoarjo Kota, lalu isi artikel yang ada di A1. Ini terisi otomatis jika di kolom B1 dan seterusnya ini sudah ada isinya, dan di kolom artikel ini juga sudah ada isinya. Ya, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara membuat artikel, lalu silakan diletakkan di sini. Coba diperhatikan. Di sini artikelnya kan banyak sekali. Ya, sebetulnya artikelnya itu cuman sampai 12 kalau nggak salah ini saya bikin. Ya, Bapak Ibu bisa bikin 10 atau 5, enggak apa-apa. Setelah itu, Bapak Ibu copy lalu dipaste. Lalu copy paste seperti itu ya. Jadi aslinya defaultnya yang berbeda, artikelnya itu hanya 10, lalu yang 11 sampai 20 ini adalah hasil copy paste dari atasnya. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, kenapa jumlahnya kok ganjil? 48. Itu ditentukan nanti saya jelaskan. Ya, kenapa isinya 48, kenapa 100, kenapa 20 begitu ya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini dulu. KW1 otomatis terisi,
kolom V-nya yang substitute artikel ini otomatis terisi. KW2 sama otomatis terisi, Bapak Ibu lihat semua ya. Oke. Jadi sebetulnya yang kita isi hanya yang bagian awal ini saja. Di sini karena saya sudah bikin websitenya, saya akan tambahkan tambahkan O-nya 1 sehingga berbeda dengan yang lainnya. Kalau sudah, kita akan coba copy 2 data lagi, lalu kita akan paste di sini. Lihat. Ini karena sudah dibikin, saya akan tambahkan huruf A lagi, lalu di sini akan tambahin 1 lagi. Oh, nah. Di sini kita tinggal copy paste, Bapak Ibu lihat. Ya, tinggal di blok sampai ke belakang, lalu kita paste sampai tadi 2 ke bawah. Bapak Ibu lihat semuanya otomatis terisi. Nah, yang perlu diwaspadai adalah semua yang belakangnya angka. Kalau email ini betul harus berbeda-beda. Password belakangnya huruf. Kita lihat berikutnya adalah password ini juga belakangnya huruf. Nah, yang ini. Jika terjadi kesalahan seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik kanan yang benar, di copy, lalu yang bagian bawahnya di blok. Langsung di paste. Lalu di save ya. Bapak Ibu perlu perhatikan adalah di bagian KW1, KW2, KW3 dan seterusnya. Contoh misalnya di sini, saya ingin membuat agak banyak ya, sebentar ini hanya sebagai contoh. Saya paste, lalu di sini saya blok lagi, lalu saya paste sampai bawah ya. Oke, berarti ada 29 ya. Yang akan kita garap nanti cuma 3, yang lainnya hanya sebagai contoh. Kita cek dulu yang belakangnya angka. Nah, ini ya. Yang benar di copy, lalu yang salah ini tinggal di blok, lalu di paste, di save. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah di bagian KW-KW-nya ini ya, jadi keyword-keywordnya ini. Saran dari saya agar semua keyword terpakai sempurna, ya, Bapak Ibu lihat ini B1, B2, B3 dan seterusnya. Ini silakan ditarik ke bawah. Jadi begini ya. Di sini ada kotak kecil di kanan, silakan diklik lalu didrag ke bawah sampai ke bawah sini. Oke, sudah? Jika sudah, lihat yang paling bawah, tulisannya B berapa? 27. Berarti untuk KW02 mulai dari apa? Di sini kita mulai dari B28. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, lihat. Di sini jadi B54. Kita mulai lagi di keyword ketiga, mulai B55. Lalu ditarik lagi ke bawah. Yang bawah berapa? B81. Di sini berarti B82. Lalu ditarik lagi ke bawah. Begitu seterusnya ya. Ini B108. Lalu di sini B109. Oke, sudah ya, masalah keyword sudah selesai. Sekarang kita akan membahas tentang penentuan artikel tadi. Kenapa di penentuan artikel ini nilainya 48? Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Di sini substitute artikelnya A sampai berapa? 31. Berarti di artikel sini hanya sampai 31, yang lainnya dihapus. Ini kebetulan di website yang sebelumnya saya bikin jumlahnya 48. Jadi sebagai contoh ini saya hapus, kita hanya menggunakan sampai 31. Oke, lihat dia muncul. Nah, apa jadinya jika artikel ini cuma 31, lalu kita tambahin website lagi? Jadinya kurang lebih akan seperti ini nanti. Bapak Ibu perhatikan. Ketika di sini saya blok sampai ke belakang. Lalu saya tarik ke bawah. Lihat yang terjadi apa? Itu tidak ada isinya. Ya. Kosong dia tuh.
A35 nggak ada isinya, A39, 40, 41, 44 tidak ada isinya. Akhirnya apa? Jadinya kosong seperti ini. Lalu bagaimana kalau ternyata kata kuncinya tidak sampai sebanyak ini? Saya ambil contoh, misalnya di sini dari 130 saya hapus, saya contohkan saja ya. Misalnya. Nah, kita lihat hasilnya, dia akan keluar 0,00000. Kalau terjadi 0,000 begini, ya, sementara kata kunci sudah habis, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke B1. Nah, ini hanya sekedar contoh. B1 lalu ditarik lagi seperti ini ya. Oke, kalau sudah, bagian yang tambahannya tadi saya hapus dulu. Nah, kalau sudah disimpan. Jika sudah disimpan, cara ngisinya Bapak Ibu sudah cukup jelas. Jadi di sini nama website WordPress-nya, lalu di sini WP admin-nya, terisi otomatis, di sini email kita isi sendiri. Usahakan nama email tidak usah panjang-panjang karena di sini kita akan nanti menggunakan email forwarder. Email forwarder itu seperti apa? Jadi email forwarder itu seperti ini. Kita nanti akan membuat email di dalam webmailku.com, lalu akan di-forward ke dalam Gmail ini. Nah, tadi saran saya Gmailnya ada banyak, betul ya? Kalau bisa ada 3 atau 5. Jangan cuma satu seperti ini. Kenapa kalau satu seperti ini? Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi agar lebih aman dan lebih lancar, gunakan beberapa Gmail. Saya sudah praktekkan kalau dengan satu Gmail, ada satu masa, nanti dia akan nunggu agak lama konfirmasi WordPress-nya. Tapi kalau Gmail-nya ada 5, dilukir, ya dipakai buat berganti-gantian, insya Allah verifikasi WordPress-nya cepat masuknya. Oke? Di sini yang lainnya saya akan hapus dulu, lalu di save. Kalau sudah seperti ini apa yang harus dilakukan? Silakan Bapak Ibu buka data source-nya. Di macros data source. Oke? Sudah terbuka? Setelah terbuka, yang harus dilakukan adalah kita copy dari database website. Kopinya dari mana? Dari kolom D. Seperti ini ya. Nah, di copy sampai sini lalu klik kanan, copy, masuk ke dalam data source. Silakan diklik kanan apa? Paste spesial karena ada rumusnya. Lalu dipilih value lalu di OK. Sudah jadi? Sudah. Ya, silakan di-save. Setelah di-save, Bapak Ibu bisa menjalankan iMacros-nya. Nah, saran saya mulai jalankan dari cek website dulu. Dari cek website ini silakan klik cek website, lalu jumlah websitenya ada berapa yang mau dicek? Ada 3. Maka di sini maksnya kita isi 3. Jika ada 100 Pak websitenya, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya 10-10. 10 dulu, lalu 10 lagi, lalu 10 lagi, begitu seterusnya sampai 100. Ya, kenapa tidak langsung 100? Nanti Mozilla Bapak Ibu hang, karena terlalu banyak tab yang dibuka. Kita coba jalankan, cek website, kita klik play loop. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jika munculnya seperti ini, berarti belum ada yang pakai. Lihat, sudah selesai. Kalau sudah, cara menutupnya Bapak Ibu, silakan diklik kanan, lalu close other tab. Close tab. Ya, sudah tertutup semua. Nah, kita mulai dengan yang nomor 2, create email. Hal barunya ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sini sampai ke bawah banyak yang baru. Bapak Ibu lihat, di sini ada iMacros yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat belakangnya. Ini .js, yang ini .iim. .iim ini Bapak Ibu bisa klik satu-satu play. Klik satu lagi play. Klik satu lagi play. Tapi kalau untuk yang .js, Bapak Ibu bisa lihat di sini cara bacanya seperti ini. PM ini artinya play macros, 2 ini nomor 2, yang dijalankan apa? Login plus add. Login sama add, berarti yang remove tidak dijalankan. Jadi kalau kita klik yang ini lalu di play, dia otomatis menjalankan ini, setelah ini selesai dia menjalankan yang bawahnya. Kita klik
nomor 2 ini lalu kita jalankan. Nanti setelah jalan, lalu kita jalankan yang nomor 3. Setelah itu nomor 4. Ya, setelah itu nomor 5 ya. Bapak Ibu bisa lihat, menjalankan dengan satu persatu seperti ini hanya dilakukan khusus untuk website yang pertama saja. Jadi kan di defaultnya Bapak Ibu, yang namanya isi pages ini kan belum ada. Dan artikel kan belum ada semua. Nah, ini kita kerjakan melalui website nomor 1. Jadi kita jadikan dulu satu website lalu kita isi. Karena di sini sudah selesai semua, saya akan mencontohkan nanti yang langsung jalan sempurna ya. Tapi sebelumnya saya akan mencoba jalankan satu persatu. Ya, kita coba klik sini lalu kliknya apa? Play. Jadi play loop-nya ini hanya untuk yang cek website sama nanti di bagian bawah sini ada X submit permaling, ini juga pakai play loop ya, sisanya pakai play biasa. Kita akan coba jalankan, lalu kita klik play. Di Macro Center baru kita tidak perlu membongkar data source seperti dulu Bapak Ibu. Nomor 1 dipindah ke bawah, kalau sudah selesai ini dipindah ke bawah dan seterusnya. Kita tinggal menjalankan data source yang mau dijalankan nomor berapa tinggal diisi nomor 1. Kalau mau diisi nomor 3, nomor 3, nomor 2, nomor 2, kita ambil contoh ya lalu di oke. Dia akan mulai mengisi. Nah, ini username-nya. Lalu di sini adalah password-nya. Dia akan mulai melakukan add email forwarder. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, silakan copy password email ya, di copy lalu dipaste ke dalam password dan password again. Waktunya terbatas jadi harus cepat. Usahakan Bapak Ibu gunakan Ctrl C, Ctrl V. Lihat saya oke, diklik Ctrl V, diklik Ctrl V. Cepat. Emailnya sudah jadi, lalu dia akan membuat forwardernya. Lihat, diarahkan ke email Gmail. Sudah jadi Bapak Ibu, perhatikan. Setelah email forwardernya jadi, kita lanjutkan yang ke nomor 3. Lihat Bapak Ibu, sama seperti tadi. PM3 artinya apa? Play macros nomor 3. Yang dijalankan apa? Create WP plus Gmail forwarder. Jadi create WP ini create website-nya. Lalu Gmail forwarder login ini adalah verifikasi emailnya. Kita jalankan yang nomor 1 lalu klik play. Jalankan nomor berapa? Data source yang masih nomor 1 lalu di oke. Seperti biasa Bapak Ibu akan melewati tahapan-tahapan seperti ini. Lalu di langkah yang sini seperti biasa juga tinggal diklik 2 kali lalu di Ctrl C, di copy, lalu diklik di paste ya. Nanti dia akan muncul tulisan seperti ini, berarti ini betul. Kalau ada tambahan blok di belakangnya berarti salah. Oke ya, masih ingat di sini? Lihat, ditambahkan belakangnya. Lalu di sini ditambahin spasi lagi belakangnya. Lalu di sini tambahin spasi belakangnya. Emailnya lihat, ya, webmailku ya. Nah, kesalahan seperti ini Bapak Ibu. Nah, insya Allah ini sudah saya bikinkan yang terbaru. Jadi, dia otomatis masuk ke dalam dashboardnya. Lihat sekarang mulai masuk ke dalam Gmail. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan jika Anda masih belum bisa login ke dalam Gmail. Pertanyaannya kita sudah login apa belum? Belum ya, belum kelihatan halaman inbox-nya belum ada. Yang harus dilakukan apa? Silakan verifikasi akun Gmail Anda terlebih dahulu.
Nah, verifikasi itu maksudnya yang ini. Ya, biasanya ini muncul jika ada yang login Gmail kita dari tempat lain. Contoh ini karena punya saya umum, ini dipakai alumni dari mana-mana. Sehingga setiap kali mau login selalu ditanyain verifikasinya. Makanya lebih baik Bapak Ibu gunakan Gmail Bapak Ibu sendiri ya. Yang berikutnya adalah jika ternyata kita sudah berhasil login lalu muncul pesan seperti ini, berarti harus diabaikan saja, langsung tinggal klik OK lalu continue ya. Kita coba, kita OK, lalu kita confirm dulu nomor teleponnya yang dipakai untuk login, lalu done. Nah, sebelum Bapak Ibu klik continue, ya, pastikan Bapak Ibu sudah ada tulisan activate nama websitenya Bapak Ibu. Jika sudah ada seperti ini, Bapak Ibu baru klik continue. Yang terjadi adalah dia akan muncul dialog box berikutnya yang menyuruh kita untuk mengklik ini. Jika perintahnya tidak muncul, kita klik aja dulu activate, lalu kita confirm now. Nah ini ya, seperti ini, kita oke. Lihat Bapak Ibu setelah di oke akan ada hitungan mundur di sini. Lihat, jadi sebisa mungkin jangan kelamaan mikirnya, langsung aja diklik lalu di oke confirm now. Karena jika hitungan mundur ini selesai, dia akan menjalankan program berikutnya. Bapak Ibu lihat, sudah berhasil. Lalu dia akan keluar dari Gmail-nya. Jika sudah, langkah ini sudah terlewati, berarti website Bapak Ibu sudah jadi. Tinggal berikutnya kita setting dalamnya. Nah, langkah setting dan berikutnya ini persis seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita coba diklik di sini, lalu di play. Data source yang mau jalankan nomor 1. Lupa nanti kalau saya mau menjalankan website nomor 2, 3, dan seterusnya apakah muncul seperti ini terus? Tidak. Nanti di makros nomor 7, kita cukup memasukkan mau dijalankan mulai dari nomor berapa sampai berapa, dia otomatis terisi sendiri. Contoh di sini data source nomor berapa yang mau dijalankan, nomor 1 lalu di oke. Langkah yang nomor 4 ini sama seperti yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan sebelumnya. Jadi tidak terlalu banyak updatean di langkah nomor 4. Isinya sama semua, alur-alurnya juga sama semua. Saya hanya menjelaskan sedikit nanti, karena ini baru website pertama, nanti seluruh gambar siap pakai akan kita upload seluruhnya. Jumlahnya berapa? Misalnya ada 20 atau 30, upload semuanya. Untuk website kedua dan seterusnya tidak perlu. Cukup header 1, background 1. Oke ya. Tulisannya di sini silakan upload background dan header masing-masing satu gambar. Jika sudah, klik tombol continue pada e-makros Anda. Ini berlaku untuk website nomor 2 dan seterusnya. Untuk website pertama, silakan upload seluruh gambar yang Bapak Ibu ingin masukkan ke dalam artikel nanti. Saya ambil contoh di sini. Backgroundnya dulu kita pilih 1. Misalnya ini. Oke, nah jika ada terjadi gambar seperti ini tinggal diklik saja lalu delete permanently ya, lalu di oke. Upload gambar berikutnya. Gambar siap pakainya Bapak Ibu. Jangan lupa ya, penamaan gambar ini penting dilakukan terlebih dahulu sebelum upload gambar. Jika sudah lihat ini seluruh gambarnya saya upload. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 gambar di open. Tunggu semua gambar terupload dengan sempurna. Setelah itu baru Bapak Ibu upload apa? Berikutnya header ya. Jangan lupa Bapak Ibu diklik gambar yang sudah terupload. Lalu Bapak Ibu copy titelnya, Ctrl A, Ctrl C, lalu di bagian ALT text di paste. Gambar berikutnya sama, Ctrl A, Ctrl C, lalu di paste. Ya, seperti itu. Ini buat apa? Ini fungsinya untuk Google. Jadi supaya Google meng-crawl gambar kita sehingga nanti muncul di Google Image begitu banyak gambar kita. Silakan dilakukan untuk semua gambar siap pakai kecuali apa? Background.
Headernya juga dilakukan hal yang sama? Iya. Oke, contohnya di sini sudah terupload semua. Sekarang berikutnya kita upload apa? Header. Nah, ini kebetulan headernya belum diganti namanya, jadi tidak perlu kita paste ke dalam sini ya. Tapi sebaiknya ini menggunakan apa? Keyword juga. Jika sudah, lihat di sini Bapak Ibu, select background image. Yang harus dilakukan apa? Silakan klik backgroundnya, lalu klik selectnya, lalu klik continue. Setelah selesai background terupload, di sini disuruh apa? Pilih gambar headernya, lalu klik select and crop, lalu klik tombol skip cropping. Oke, kita klik. Ada waktu mundur Bapak Ibu, jadi agak cepat. Jika Bapak Ibu tidak ingin diburu-buru, Bapak Ibu klik pause. Ya, jadi kan waktunya cuma 15 detik mundur. Bapak Ibu nggak suka diburu-buru. Bapak Ibu klik pause dulu, lalu Bapak Ibu tinggal pilih skip cropping. Setelah terupload semua, seperti ini baru di continue. Lihat, jadi dia timernya baru jalan lagi. Oke, Bapak Ibu lihat, nah, dia mulai menyimpan. Setelah selesai, yang akan dia lakukan berikutnya adalah melakukan setting. Di langkah setting kita tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi langkah ini nanti akan saya percepat sehingga kita bisa masuk ke dalam langkah berikutnya. Oke ya, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu perhatikan di sini. Nah, ini gambar tambahan. Lalu di sini profilnya seharusnya punya Bapak Ibu masih kosong karena tadi saya bilang punya saya sudah diisi, maka dia otomatis terisi. Seperti ini ya. Bapak Ibu lihat nomor 5 tidak saya gunakan yang seperti ini ada .js-nya. Tapi langsung login lalu posting artikel ya. Lalu kita klik login play. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, kenapa di sini muncul seperti ini? Ya, ada program yang sedang saya jalankan. Saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu menjalankan website nomor 2 dan seterusnya, sebaiknya program ini dimatikan. Saya stop dulu. Caranya seperti apa? Dalam login WP Admin, klik kanan edit makro. Lihat ya, Bapak Ibu ingat di line nomor 10 dan nomor 12, ini seharusnya settingannya seperti ini. Nah, jadi dia mati posisinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hidupkan, nanti munculnya seperti tadi. Dia akan memberikan pertanyaan data source nomor berapa yang mau dijalankan. Karena di sini kita mau menjalankan nomor 1, berarti ini sebaiknya dimatikan saja, tidak perlu dihidupkan. Save and close, lalu kita jalankan lagi. Setelah berhasil login, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah pages-nya dulu, Bapak Ibu isi. Jadi yang ada di sini Bapak Ibu klik, lalu Bapak Ibu isi dengan profilnya Bapak Ibu. Nah, karena punya saya sudah ada isinya, anggap saja Bapak Ibu ngisi sudah jadi. Yang harus dilakukan adalah klik mode text, lalu klik di bagian tengah-tengah sini, di select all ya, Ctrl A, lalu di copy atau Ctrl C, lalu Bapak Ibu masuk ke dalam bagian isi page 1. Misalnya, contoh di sini belum ada isinya. Bapak Ibu klik di bagian kotak efeknya baru di paste. Setelah dipaste, diklik di kotak lain. Jika terjadi memanjang seperti ini, silakan diklik saja bagian yang memanjang ini, lalu di wrap text. Cukup jelas ya. Jika sudah selesai, tinggal ditarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini hanya sebagai contoh. Lalu kembali ke mode visual. Jangan lupa di update Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu update bagian pages, Bapak Ibu klik post. Nah, di bagian post, silakan Bapak Ibu bikin artikel. Sebanyak berapa tadi? 5 boleh, 10 boleh, 15 boleh, bebas. Ya, tapi jangan 1. Jangan juga di bawah 5, karena terlalu sedikit untuk copy paste-nya nanti. Jika sudah, Bapak Ibu yang harus dilakukan apa? Bagian posting artikel. Ya, di bagian posting artikel, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jumlah KW-nya ada berapa? 5. Berarti artikelnya ada 5.
Jika nanti website nomor 1 ini sudah selesai, hasilnya adalah kita punya isi pagesnya sudah lengkap, lalu artikelnya juga sudah lengkap. Kalau sudah lengkap semua Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus lakukan adalah di copy dari sini tadi semuanya. Ya, berarti kan KW-nya sudah terisi lengkap, artikelnya ini subtitutnya sudah terisi lengkap, silakan di copy lalu dipaste ulang ke dalam data source 1. Baru kita jalankan yang nomor 2 dan seterusnya. Menjalankan nomor 2 dan seterusnya kita menggunakan yang nomor 7 play macros. Ya, kita bisa mulai dari nomor 2. Nomor 2 apa ini? Create mail sampai nomor 6. Nomor 6 yang dilakukan adalah submit URL. Di langkah sini saya akan menjalankan posting artikel dulu. Setelah posting artikel nanti saya akan mencontohkan bagaimana menjalankan play macros nomor 7 dan bagaimana melakukan submit permaling. Oke, sudah ya. Jadi ini artikelnya sudah selesai. Jika Bapak Ibu ingin melihat hasilnya, silakan di copy alamatnya, buka tab baru, lalu di paste. Seperti ini ya. Ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan lakukan submit URL, lalu kita lakukan submit permaling. Kalau di play macros nomor 7, submit URL ini nanti otomatis jalan semua. Khusus submit permalingnya nanti manual. Sekarang kita submit URL dulu. Ini contoh ya, Bapak Ibu. Sudah berhasil login apa belum? Sudah. Karena sudah berhasil login, silakan diabaikan. Lalu tinggal di continue. Oke, Bapak Ibu baca di sini ya. Klik tulisan submit request ya. Silakan isi kode captcha yang terlihat. Jadi I'm not robotnya ini diklik, lalu klik submit request. Tunggu sampai muncul tulisan di atas tengah sini, your request has been received and will be proceed shortly. Ini yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia kurang lebih sama artinya. Lihat, kita klik I'm not a robot, lalu submit request. Nah, muncul seperti ini tulisannya, lalu continue. Oke, submit request sudah selesai. Yang harus dilakukan berikutnya adalah submit permaling. Nah, submit permaling ini caranya agak berbeda. Di sini ada data source nomor 2, kita buka. Bisa lihat di sini ya. Di sini ada Gmail username, password. Ada Gmail username, ada Gmail password, lalu ada permaling. Ini kita ambil dari mana? Kita bisa ambil dari database website yang bagian Gmail-nya tadi. Nah, ini boleh di copy, lalu dipaste ke dalam sini ya. Permalingnya ngambil dari mana? Permalingnya Bapak Ibu silakan masuk ke dalam dokumen iMacros download. Ya. Bapak Ibu klik, lihat ini date modified, pastikan arah panahnya ini ke bawah. Kalau arah panahnya ke atas, berarti dia ngurutkan dari yang paling lama ke yang paling baru. Tapi kalau arah panahnya ke bawah, dia ngurutkan dari yang paling baru sampai ke yang paling lama. Yang paling baru kita klik. Di sini ada permalingnya, silakan di copy lalu di paste ke sini. Bagaimana dengan ini? Silakan di copy lalu di paste. Sebaiknya sama atau berbeda email Gmail-nya? Sebaiknya berbeda. Kalau sama, yang terjadi adalah nanti akan diblok sama Google. Ya, kita coba ini dulu. Di save. Lalu kita masuk ke dalam iMacros. Isinya maksnya 5, kita play loop. Jadi langkah submit permaling ini sama dengan langkah submit URL. Cuman perbedaannya dilakukan sebanyak berapa kali? 5 kali.
Jadi yang dimaksud permaling adalah artikelnya. Jadi artikel yang kita tadi sudah buat, itu ada yang namanya permaling. Nah, permalingnya ini yang kita masukkan ke Google. Tujuannya supaya apa? Supaya cepat terindeks Google. Oke, sama ya. Continue. I'm not robot. Submit request. Jika sudah muncul seperti ini, klik continue. Lakukan hal yang sama sebanyak berapa kali? 5 kali. Oke ya. Jika sudah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan iMacros yang nomor 7. Jadi langkah iMacros nomor 7, ini kita langsung menjalankan nomor 2, iMacros nomor 2 ini sampai nomor 6 submit URL. Kita cek dulu data-datanya. Yang ini data source 2, ini data source 1 ya. Yang atas kita sudah buat, sekarang kita mau buat yang nomor 2. Dan nomor 3 langsung nanti misalnya. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik play. Di sini ada tulisan Anda ingin memulai dari data source nomor berapa. Nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2. Oke, di sini ada tulisan hingga data source nomor berapa. Saran saya Bapak Ibu jangan banyak-banyak. Jika ingin mengerjakan, usahakan 3 atau 5 saja. Karena data source yang saya buat ini ternyata memakan RAM cukup banyak. Jadi kalau Bapak Ibu membuatnya langsung 10, biasanya Mozilla-nya hang, langsung otomatis nutup. Jadi usahakan bikin berapa? 3 atau maksimal 5. Kalau saya dengan kapasitas RAM yang 8 GB, saya bikinnya per 3 saja cukup. Ya. 3 itu maksudnya gimana? Kalau tadi kita mulai nomor 2, berarti kalau 3 sampai nomor 5. Paham ya? Oke, di sini kalau saya isi nomor 3, berarti kita hanya bikin 2 data source. Kalau sudah di oke. Lihat, dia akan login baru. Dia akan membuat email baru. Karena ini tadi website nomor 2 ya, berarti emailnya seharusnya nanti ada tulisan 2-nya. Betul ya, ada tulisan 2. Ini seperti tadi di copy, lalu di paste, diklik di paste. Lihat, emailnya sudah jadi, sekarang dia akan membuat forwardernya. Kalau di website Pertanala tadi, kita melakukannya klik satu persatu. Dengan iMacros yang nomor 7, dia jalan otomatis, kita nggak perlu ngeklik Bapak Ibu. Kita hanya mengikuti perintah-perintah yang ada di layarnya saja. Lihat, dia langsung masuk ke bagian apa ini? Create website. Sama ya langkahnya. Jadi nanti akan ada beberapa langkah yang akan saya skip, saya percepat, saya cut, sehingga Bapak Ibu tidak terlalu lama nonton videonya. Berikutnya langkah verifikasi, sama seperti yang tadi. Dia akan masuk ke dalam Gmail-nya. Lihat, ya, sudah tidak ada langkah apa. Nah, ini ya, langkah untuk verifikasi Gmail-nya tidak ada karena sudah bisa langsung masuk ke dalam Gmail. Masih ingat tadi? Jika tulisan activate nama websitenya belum muncul, ya, Bapak Ibu jangan klik tombol continue-nya dulu, tapi tunggu sampai muncul, ya. Nah, untuk membedakan email yang sudah lama dengan yang baru adalah yang baru tebal masih ya. Lihat ini setelah saya oke, dia akan nge-pause. Karena ini sudah muncul langsung klik continue. Lihat, disuruh klik activate ini, lalu di oke, diklik, di confirm. Ingat ada waktu mundur, jadi sebisa mungkin jangan lama mikirnya, langsung diklik, klik sampai muncul tulisan warna hijau seperti ini.
Langkah verifikasi email sudah selesai. Bapak Ibu lihat ya. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu ada masalah dengan rangka verifikasi WordPress-nya, dengan menggunakan email forwarder ini semuanya jadi beres. Oke, ini langkah setting website ya. Nah, yang mau saya jelaskan di sini tadi, masih ingat? Ini website nomor 2. Berarti kita hanya perlu upload apa? Background dan header-nya saja. Kalau ketemu lagi gambar seperti ini, tinggal diklik delete permanen ya. Ini gambar bawaan dari WordPress. Nih header-nya. Lalu lihat select background image yang harus dilakukan. Klik select lalu continue. Berikutnya adalah pilih header ya. Silakan diklik headernya lalu select and crop. Pilih skip cropping. Lihat ada waktu mundur di sini. Setelah dia selesai, waktu mundurnya begitu selesai juga dia akan otomatis jalan program berikutnya. Saya skip ya. Kita lanjut ke dalam langkah berikutnya. Tetap otomatis jalan dia. Oke, langkah berikutnya adalah posting artikel. Lihat ya. Jadi kita ngeklik satu kali play, dia jalan sendiri sampai nanti langkah submit artikel. Setelah langkah submit artikel selesai, dia akan mulai langsung ke website nomor 3 mulai lagi dari awal. Setelah website nomor 3 selesai, dia baru berhenti. Oke, artikel sudah selesai. Langkah berikutnya adalah submit URL. Sama seperti tadi, karena kita sudah bisa login, tinggal di OK lalu continue. I'm not a robot. Submit request. Continue. Bapak Ibu perhatikan, setelah langkah ini selesai, dia akan langsung melakukan langkah create email baru untuk website nomor 3. Lo yang submit permalingnya bagaimana? Nanti manual terakhir kita lakukan. Lihat ya. Begini seterusnya sampai selesai ya. Karena ini hanya contoh, ini saya stop. Nah, Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan setelah bikin 3 website lalu selesai, silakan Bapak Ibu tekan Ctrl Shift Del ya, pilih apa? Everything lalu dicentang semua. Lalu di clear now. Setelah di clear now, Bapak Ibu tutup Mozilla-nya. Lalu Bapak Ibu buka lagi. Fungsinya untuk apa? Supaya case-case-nya yang ada tadi semuanya hilang. Ya, supaya RAM-nya kembali jadi normal. Dan supaya nanti Bapak Ibu ketika menjalankan iMacross berikutnya tidak hang Mozilla-nya ya. Oke. Bapak Ibu, silakan dicoba-coba sendiri. Jika masih ada yang belum jelas, Bapak Ibu bisa tanyakan melalui WhatsApp atau Facebook. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya.